Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, para dosen penguji UKIM PPG dalam Jabatan Pendidikan Agama Katolik, Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke. Perkenalkan, nama saya Aplonia Luru, Guru Pendidikan Agama Katolik di SDK Lamota, Kabupaten Melaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sekaligus mahasiswi PPG dalam Jabatan Pendidikan Agama Katolik pada LPTK Sekolah Tinggi Santo Yakobus Merauke batch 3 tahun 2025 dengan NIM 25869050227. Pada hari ini saya akan melaksanakan ujian praktek pembelajaran pada kelas 3 SDK Lamota dengan tema pembelajaran Sakramen Baptis. Berikut ini video saya. Selamat pagi anak-anak. Bantulah kami agar bisa menangkap kasih-Mu yang agung, sebagaimana tampak dari kesediaan-Mu menerima kami sebagai anak-anak kesayangan-Mu melalui baptisan. Semuanya ini kami mohon dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Baik. Jadi pada waktu itu Yohanes menjalankan pelayanannya di sekitar Sungai Yordan. Yohanes menyerukan pertobatan dan membaptis orang-orang sebagai penyesalan dosa dan persiapan untuk menyambut kedatangan Mesias. Nah, pada saat itu Yesus berusia 30 tahun. Yesus berusia berapa tahun? 30 tahun. Saat itu Yesus dari Galilea ke Sungai Yordan. Yesus dari mana ke mana? Galilea ke Sungai Yordan. Yesus meminta Yohanes Pembaptis untuk membaptisnya. Tetapi Yohanes merasa tidak layak atau tidak pantas karena pembaptisan Yohanes itu hanya untuk orang-orang yang berdosa. Sedangkan Yesus tidak berdosa. Tetapi Yesus menegaskan bahwa pembaptisannya bukanlah karena ia bertobat, tetapi sebagai bentuk ketaatan dan untuk menanggapi rencana Allah. Jadi, setelah Yesus berkata seperti itu, maka Yohanes membaptis Yesus di Sungai Yordan. Sejak kecil, ia telah menjadi preman di kotanya. Anak buahnya puluhan orang. Pekerjaan memalak, merampas, merusak, dan menyakiti. Tidak ada orang yang berani berusaha dengan dia dan teman-temannya. Bahkan, ketika ia mengganggu ketentraman saat berfoya-foya tiap malam, tak ada yang berani mengikutnya. Suatu hari, Victor dan teman-temannya hendak berfoya-foya ke luar kota. Mereka menggunakan 5 mobil dan berangkatnya pagi-pagi. Namun, sekitar tengah hari, salah satu mobil itu terguling ke jurang dan 6. Siapakah Victor itu? Yang menjawab angkat tangan. Siapakah Victor itu? Risa. Victor adalah seorang preman. Iya, jadi Victor adalah seorang preman. Yang kedua, mengapa Victor minta dibaptis? Yang menjawab angkat tangan. Ya, Florensa. Mengapa Victor minta dibaptis? Karena Victor teringat perkataan ayahnya. Dia mau hidup. Karena Victor teringat perkataan ayahnya. Dia mau hidup kekal. Berarti hidup selamanya bersama Allah di surga. Iya, jadi Victor minta dibaptis karena Victor teringat perkataan ayahnya. Katanya hidup kekal berarti hidup bahagia selamanya bersama Allah. Jadi sakramen baptis itu sebagai tanda bahwa seseorang diterima dalam persekutuan gereja Katolik, ia harus dibaptis. Jadi kita menjadi anggota gereja Katolik itu kita harus terlebih dahulu dibaptis. Dalam baptisan Katolik ada 2 hal yang harus ada, yaitu pertama air, yang kedua kata-kata. Jadi ada 2 hal dalam pembaptisan gereja Katolik itu. Yang pertama apa? Air. Yang kedua kata-kata.
Jadi, Lilin menyala. ya lilin menyala. Yang keempat, Jeffrey. Kain putih. Iya, kain putih. Jadi kain putih itu melambangkan kesucian dan hati yang bersih dari dosa. Yang terakhir, kelima. Siapa? Fiona. Iya, yang kelima itu adalah lilin menyala. Jadi lilin menyala itu melambangkan kesediaan menjadi terang dunia seperti Kristus. Jadi selain sarana yang diperlukan dalam pembaptisan Katolik, kita juga diperlukan juga bapak atau mama baptis, atau yang di kita sini disebut dengan mama atau bapak Ani. Supaya apa diperlukan mama atau bapak baptis atau mama bapak Ani?
Baik, jadi silakan diskusikan dalam bentuk kelompok. Ya, sekarang masih duduk dalam bentuk kelompok ya. Ya, jadi sekarang kita mulai berdiskusi mengenai sakramen.